Indonesia negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia, memiliki 17.508 pulau. Indonesia dikaruniai keindahan alam yang mempesona, rumah bagi kekayaan laut serta terumbu karang dunia. Memiliki hutan tropis terluas yang menjadi paru-paru dunia. Indonesia merupakan negara dengan keberagaman suku bangsa, bahasa, budaya, dan agama terbanyak di dunia. Terdapat 1.340 suku, 2.500 bahasa daerah, 6 agama, dari ujung Aceh sampai Merauke di tanah Papua. Indonesia memiliki 300 kelompok etnis. Tiap etnis memiliki warisan budaya yang berkembang selama berabad-abad. Keragaman ini adalah kekayaan yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Perjalanan sejarah yang panjang membawa Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang memiliki keragaman. Indonesia, negara yang merdeka hasil perjuangan rakyatnya, bukan pemberian bangsa lain. Kejayaan di masa lampau terus berinovasi mempertahankan budaya bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Semangat itulah yang selalu menyatukan keberagaman Indonesia. Toleransi tinggi melahirkan rasa gotong royong, cerminan budaya asli Indonesia. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentu memiliki permasalahan maupun isu-isu yang tengah berkembang di masyarakatnya. Beberapa contoh dari isu-isu tersebut: pertama, konflik kelompok kriminal bersenjata Papua. Tujuan gerakan dan aksi brutal KKB Papua dipicu rasa tidak puas dan keinginan untuk melepaskan diri dari NKRI. Klaim KKB menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengekspresikan rasa kecewa dan ketidakpuasan mereka terhadap kondisi eksploitasi sumber daya alam yang terjadi di Papua. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi konflik KKB Papua yaitu pemerintah tidak lagi mengutamakan pendekatan militer dalam menyelesaikan masalah ini, melainkan menggunakan pendekatan baru yang lebih mengedepankan pendekatan humanis dan preventif dari personil TNI Polri, sehingga akan mengurangi jumlah korban akibat konflik di bumi Cendrawasih. Yang kedua, perdagangan satwa liar yang dilindungi. Maraknya perdagangan satwa secara ilegal disebabkan oleh tingginya permintaan pasar akan kesediaan satwa, di antaranya sebagai bahan produk-produk yang menggunakan bahan kulit hewan atau bulu hewan, serta sebagai hewan peliharaan, sebab satwa langka memiliki potensi ekonomis dan nilai jual yang tinggi. Upaya pemerintah dalam melindungi satwa langka di wilayah Indonesia dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan, di mana peraturan tersebut mengatur semua jenis satwa langka yang dilindungi oleh negara dan upaya pelestarian dengan konservasi satwa langka. Selain itu, pemberlakuan sanksi pidana dan penjara
serta denda bagi pelaku yang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi baik itu hidup atau mati. Hal tersebut dilakukan guna menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan satwa langka. Isu yang ketiga, maraknya hate speech atau ujaran kebencian di Indonesia. Budaya hate speech merupakan fenomena yang sudah tumbuh dan berkembang semenjak munculnya media sosial di tanah air. Ujaran kebencian sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat, sehingga memunculkan potensi bahaya yang mengancam keutuhan serta kedaulatan Indonesia. Diawali dengan menghasut publik dengan tujuan menyulut kebencian halayak ramai, kemudian memicu kegaduhan sosial yang membuat keretakan dalam hubungan berbangsa dan memberikan dampak buruk yang berimplikasi pada runtuhnya kesatuan, bangsa, dan kedaulatan negara. Upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan hate speech yaitu memberikan sanksi pidana kepada pelaku hate speech dan memberikan perlindungan hukum kepada korban hate speech sebagai sarana menjaga dan melindungi korban hate speech agar tercapainya asas kepastian hukum. Beberapa tokoh-tokoh inspiratif di Indonesia. Pertama, Ibu Ana Avanti, lahir di Semarang 20 Mei 1966. Beliau merupakan desainer kebaya yang kontemporer. Berkat tangan dinginnya, kebaya sudah menjadi familiar dikenakan oleh banyak orang di berbagai negara. Keunikan gaun yang mempunyai hiasan renda, payet, serta manik-manik yang sudah melenggang ke seluruh dunia dan dipakai pada ajang-ajang bergengsi dunia seperti Miss Universe. Tokoh inspiratif yang kedua yaitu Ibu Sri Mulyani Indrawati SE MSc PhD. Beliau lahir di Bandar Lampung 26 Agustus 1962. Beliau mendapatkan penghargaan sebagai Menteri Terbaik Dunia. Orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Saat ini beliau kembali ke Indonesia untuk mengabdi kepada negeri sebagai Menteri Keuangan. Tokoh inspiratif yang ketiga yaitu Gracia Poli. Gracia Poli lahir di Jakarta 11 Agustus 1987, seorang atlet bulu tangkis Indonesia pada nomor ganda putri yang tampil bersama Apriani Rahayu. Gracia Poli sukses mencetak sejarah baru di dunia bulu tangkis ganda putri Indonesia, yakni berhasil meraih medali emas pertama di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Hal ini tidak luput dari perjuangan panjangnya yang terdahulu, serta kegigihan dan pantang menyerah yang ia miliki. Nilai-nilai bela negara yang dimiliki oleh Gracia Poli: pertama, cinta tanah air, dengan kegigihan terus berjuang untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Yang kedua, rela berkorban. Gracia Poli mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk berusaha mencapai cita-citanya. Dan yang ketiga yaitu kemampuan awal bela negara. Gracia Poli memelihara jiwa raganya untuk mewujudkan upaya bela negara. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua, satu untuk menjaga Indonesia, satu untuk menghargai keragaman di Indonesia, satu untuk mencintai tanah air Indonesia. Saya Melisa, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2022, Angkatan 3, Kelompok 1. Saya bangga menjadi Indonesia.